Ntar aku setting dulu lah biar nggak kelihatan kalian. Sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis risiko kecelakaan kerja pada klinik PKU Muhammadiyah Pakem dengan metode HIRA, JSA, CBA, SMK3, dan diagram Ishikawa. Next. Uh, Selanjutnya, sebelum kami memulai materi, izinkan kami memperkenalkan. Yang dimulai dari saya, Muhammad Rizal Zafir, lalu ada Bintang Pramudita, ada Wisnu Amar P, Bazlina Pramudita, dan R. Nabila Wirda. Selanjutnya, baik, latar belakang dari penelitian ini yaitu ada insiden kerja di klinik rentan terjadi karena risiko seperti alat tajam, bahan kimia, dan postur kerja yang tidak ergonomis. Penerapan sistem manajemen K3 yang sistematis sangat penting untuk meminimalkan risiko tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut, yaitu ada HIRA, ada JSA, dan juga ada Fishbone diagram. Selanjutnya, baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja yang diidentifikasi menggunakan metode Hazard Identification and Risk Assessment, HIRA. Yang kedua, ada bagaimana hasil analisis keselamatan kerja berdasarkan metode Job Safety Analysis di berbagai unit kerja klinik. Yang ketiga, ada apa saja akar penyebab utama dari potensi kecelakaan kerja atau bahaya yang terjadi dalam proses kerja jika ditinjau menggunakan metode diagram Ishikawa. Selanjutnya, adapun berikut tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memiliki potensi bahaya kecelakaan kerja di klinik PKU Muhammadiyah Pakem. Yang kedua, memberi upaya rekomendasi dalam risiko kecelakaan kerja menggunakan metode Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA. Lalu ada Job Safety Analysis JSA, ada Cost Benefit Analysis yaitu CBA, dan yang terakhir Sistem Manajemen K3 dan Root Causes Analysis RCA. Kemudian adapun subjek penelitian dan objek penelitiannya. Di sini subjek penelitian tersebut merupakan tenaga kerja dan pasien klinik PKU Muhammadiyah Pakem yang memiliki tingkat paparan risiko yang tinggi. Dipilih berdasarkan masa kerja, posisinya, dan keterlibatan dalam aktivitas terkait keselamatan dan kesehatan kerjanya. Adapun objek penelitiannya mencakup area kerja berisiko tinggi di klinik PKU Muhammadiyah Pakem, seperti ruang rawat inap dan kamar mandi, serta aktivitas berbahaya seperti pengangkatan pasien dan penggunaan alat suntik. Fokus juga pada interaksi manusia, alat dan metode kerja, serta dokumen K3 seperti SOP dan laporan insidennya. Selanjutnya, ada profil klinik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada profil klinik. Jadi klinik yang kami gunakan sebagai objek penelitian itu adalah namanya Klinik Pratama PKU Muhammadiyah. Nah, ini merupakan salah satu badan usaha dari Muhammadiyah di bidang kesehatan yang berlokasi di Dusun Pakem. Nah, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dalam operasionalnya Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Pakem ini memiliki peran yang strategis dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan juga kesiapsiagaan bencana erupsi Merapi. Nah, ini ada serangkaian proses kerja di klinik PKU Muhammadiyah ini. Yang pertama, pendaftaran pasien itu dilakukan oleh customer service yang bertugas. Lalu yang kedua, untuk pelayanan poli tersedia poli umum, poli anak, dan poli gigi. Lalu selanjutnya ada tindakan medis yang dilakukan oleh dokter umum maupun dokter gigi. Lalu yang selanjutnya ada pemberian obat. Nah, ini dilakukan oleh bagian farmasi. Lalu apabila dibutuhkan, pasien bisa melakukan rawat inap di klinik tersebut. Dan juga tersedia fasilitas laboratorium yang digunakan untuk mengecek sampel darah dari pasien. Apabila dibutuhkan juga, klinik PK Muhammadiyah ini memiliki pelayanan ambulans untuk menjemput pasien dan mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan. Lalu yang terakhir ada pengolahan limbah dan kebersihan lingkungan di
di PKU Muhammadiyah ini. Nah, ini merupakan data kecelakaan kerja yang terjadi selama setahun. Rata-rata kecelakaan kerja yang terjadi selama setahun di PKU, di klinik PKU Muhammadiyah ini. Eh, yang pertama itu ada pekerja di pelayanan poli. Nah, ini jenis kecelakaannya itu salah satunya tersandung kabel alat medis yang malang melintang di area pekerjaan. Nah, itu cukup tinggi. Angka rata-rata kecelakaan kerjanya itu sebesar 3 kali per tahun. Lalu selanjutnya itu ada di pekerjaan bagian administrasi dan arsip. Itu jenis kecelakaannya itu seperti cedera punggung akibat posisi duduk yang statis dan tidak ergonomis. Nah, ini rata-rata kecelakaan kerjanya 2 per tahun. Nah, di sini merupakan kriteria dari eh, Hazard Identification dan Risk Assessment atau HIRA. Nah, di sini ada probability dan severity. Nah, ini menunjukkan kalau satu itu mungkin terjadi hanya pada kondisi khusus atau setelah setahun sekali. Lalu dua itu menunjukkan bahwa mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Tiga itu menunjukkan mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Empat itu mungkin terjadi pada hampir semua kondisi. Lima ini menunjukkan bahwa dapat terjadi pada semua kondisi gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada data Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA di klinik PKU Muhammadiyah. Yang pertama, pekerjaan di bidang pelayanan poli berpotensi bahaya, penataan kabel tidak rapi, dan beresiko petugas atau pasien yang tersandung dan mengalami luka ringan. Penilaian resiko di probability-nya itu sebesar 3, severity-nya itu 2, dan termasuk ke dalam moderat. Yang kedua, di bagian administrasi dan arsip, berpotensi bahaya seperti duduk terlalu lama tanpa ergonomik dan beresiko pegal, sakit punggung, gangguan tulang belakang yang dalam jangka panjang. Dan penilaian resiko di probability-nya yaitu 4, severity-nya 2, dan termasuk ke dalam kategori moderat juga. Selanjutnya juga ada data Job Safety Analysis atau JSA di bagian pelayanan poli. Bahayanya yaitu kabel tidak tertata rapi dan beresiko tersandung serta terjatuh yang bisa berakibatkan luka memar, cedera kaki, dan juga cedera tangan. Dan ini terdapat tindakan pengendaliannya yaitu seperti penataan kabel dengan cable cover dan juga jalur yang aman. Yang kedua ada administrasi dan arsip yang berpotensi bahaya, kursi atau mejanya yang tidak ergonomis dan dapat beresiko posisi kerja yang tidak ideal. Itu dapat berakibatkan sakit punggung, kelelahan otot, dan juga menurunnya produktivitas. Maka dari itu, tindakan pengendaliannya yaitu menyediakan kursi ergonomis dan istirahat peregangan yang berkala. Selanjutnya, di analisis berita acara, yaitu data kecelakaan kerja di klinik PKU Muhammadiyah Pakem selama 2 tahun terakhir itu, di bagian pelayanan poli, potensi bahayanya yaitu tersandung kabel medis akibat penataan yang kurang rapi. Selama bahaya tersebut tuh terjadi selama 3 kali per tahun dan beresiko cedera ringan. Yang kedua, di bagian administrasi, itu terdapat cedera punggung akibat duduk statis dan tidak ergonomis yang terjadi selama 2 kali per tahun. Kesimpulannya, perlu peningkatan manajemen K3, fasilitas ergonomi, dan juga disiplin keselamatan kerja. Selanjutnya, analisis dari data HIRA yang didapati. Di sini tujuan HIRA sendiri yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko kerja berdasarkan probabilitas dan juga keparahan. Di pelayanan poli, itu terdapat kabel yang tidak rapi yang beresiko moderat atau sering dan juga berakibatkan cedera ringan. Di bagian administrasi, itu ada bahaya duduk yang tidak ergonomis yang beresiko moderat juga terjadinya sering dan juga berdampak dalam jangka panjang.
Kesimpulan yang didapati yaitu perlu penyusunan prioritas tindakan pengendalian yang disesuaikan dengan tingkat resiko masing-masing aktivitas dan juga penguatan sistem ketiga. Oke, selanjutnya akan dilanjut teman saya. Selanjutnya merupakan pembahasan dari Job Safety Analysis atau JSA. Nah, untuk JSA ini merupakan bisa dibilang pendekatan yang lebih rinci untuk mengidentifikasi dan mengelola bahaya kerja dengan cara memecah setiap pekerjaan ke dalam langkah-langkah kerja dan juga mengevaluasi potensi bahaya pada tiap tahapannya. Nah, untuk JSA yang kita analisis ini ada dua pada pelayanan poli yang dimana bahaya yang teridentifikasi adalah kabel-kabel medis yang dibiarkan melintang dan tidak tertata rapi, sehingga dapat menyebabkan dari tenaga kerja atau pasien ini tersandung atau terjatuh dan juga berakibat pada luka memar, cedera kaki, atau bahkan benturan kepala. Karena itu, untuk tindakan pengendalian yang direkomendasikan ini dari penataan ulang jalur kabel, penggunaan kabel cover, serta edukasi kepada tenaga kerja agar menjaga area kerja tetap rapi. Lalu untuk yang pekerjaan administrasi dan arsip, bahaya yang ditemukan ini adalah penggunaan meja dan kursi yang tidak mendukung postur kerja ergonomis, sehingga menyebabkan kelelahan otot, nyeri punggung, dan juga penurunan produktivitas. Oleh karena itu, untuk dari solusinya diperlukan pengadaan peralatan ergonomis, pengaturan waktu kerja agar diselingi dengan istirahat aktif atau peregangan, serta edukasi mengenai postur duduk yang sehat. Nah, ini merupakan gambar dari kursi ergonomis yang kami rekomendasikan, yang dimana terdapat fitur adjustable back yang memungkinkan untuk sandarannya ini dimiringkan hingga 120 derajat, lalu ada eh, 90 derajat rotatable armrest, yang dimana untuk sandaran lengan ini dapat diputar ke atas sebesar 90 derajat, lalu ada adjustable lumbar support yang nantinya untuk menopang area punggung bawah, dan juga ada sandaran kepala atau headrest yang dapat disesuaikan tinggi dan sudutnya. Lalu untuk material yang digunakan adalah polyester mesh yang bersifat breathable dan juga elastis untuk menjaga aliran udara tetap lancar dan juga mencegah rasa panas di area punggung serta pantat. Next. Selanjutnya adalah cost benefit analysis yang dimana dia ini adalah salah satu metode evaluasi ekonomi yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu intervensi berdasarkan perbandingan antara total manfaat dan juga total biaya yang dikeluarkan. Nah, secara ideal memang CBA ini nanti akan membantu pengambilan keputusan. Tetapi untuk praktiknya, pada institusi terlebih pada klinik PK Muhammadiyah Pakem ini tidak melakukan adanya analisis CBA karena untuk dari kebutuhan pengadaannya ini tidak menentu dan cenderung responsif terhadap situasi lapangan. Yang dimana untuk secara operasionalnya mereka melakukan pengadaan secara demand based decision, yang dimana pengadaannya itu dilakukan ketika ada kebutuhan tertentu muncul. Dan juga sehingga untuk skala dan frekuensi pengadaannya ini bersifat fluktuatif, sehingga untuk pola pengadaan dan juga eh, pola pengadaannya tidak dapat diprediksi, sehingga bisa dibilang untuk CBA ini sulit diterapkan. Selanjutnya juga mengenai dari adanya kapasitas sumber daya manusia, yang dimana untuk pada klinik ini tidak ada tim analis ekonomi atau staf keuangan dan keahlian khusus untuk penyusun CBA, sehingga bisa dibilang kalau misalnya ada pun dari penyusunannya dianggap tidak realistis secara operasional. Selanjutnya merupakan analisis dari sistem manajemen K3. Akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perencanaan SMK 3, pelaksanaan SMK 3, dan juga evaluasi dan juga pelaporan SMK 3. Yang pertama adalah perencanaan sistem manajemen K3, yang dimana untuk klinik ini bisa dibilang untuk beberapa elemen perencanaannya sudah ada, tetapi belum seluruhnya terdokumentasi. Seperti untuk unitnya atau personal khususnya ini bahkan belum ada secara eksklusif yang menangani dari K3. Dan juga untuk fungsi-fungsi K3 ini dilaksanakan secara lintas peran seperti dari petugas kebersihan dan juga perawat dan juga dokter yang melaksanakan dari fungsi K3 secara bersamaan. Dan juga bisa dibilang untuk karena mereka dilaksanakan secara lintas fungsi, untuk beberapa potensi bahaya yang bersifat ringan dan juga berulang itu belum
adanya perencanaan pengendalian risiko secara formal. Sehingga untuk perencanaan ini masih bersifat reaktif dan juga berbasis pengalaman. Lalu untuk pelaksanaan sistem manajemen K3-nya ini, bisa dibilang untuk penggunaan APD dan juga pengelolaan limbah medis sudah dilakukan sesuai dengan standar dan bahkan sudah menyediakan dari sarana pemadam kebakaran dan juga penyusun dari hospital disaster plan sudah ada. Akan tetapi, untuk pelaksanaannya ini bisa dibilang kurang dari sistem pengawasan dan juga inspeksi harian yang formal, seperti checklist K3-nya belum dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi lingkungan kerjanya, dan juga untuk dari fasilitas kerja seperti kursi dan juga meja ini belum memperhatikan dari prinsip ergonomi. Dan juga untuk dari aspek lainnya, adanya minimnya bisa bilang minim dari pelatihan formal terkait K3 untuk pengetahuan dan keterampilan staf ini biasanya lebih berbasis pada pengalaman dan juga pembiasaan kerja bukan dari pelatihan rutin. Next, lalu pada evaluasi dan juga pelaporan sistem manajemen K3-nya ini bisa dibilang untuk pencatatan insiden kerja dan juga dokumentasinya masih dicatat secara sederhana, tetapi belum ada mekanisme evaluasi menyeluruh yang berkala terhadap dari sistem K3-nya. Bisa dibilang untuk belum ada sistem analisis tren insiden atau identifikasi akar masalah seperti root cause analysis untuk kejadian-kejadian berulang, dan juga untuk evaluasinya ini lebih bersifat dari reaktif, terbatas untuk kejadian yang sudah terjadi. Sehingga kalau misalnya untuk potensi bahaya yang belum menimbulkan insiden atau near miss ini bisa dibilang cenderung luput dari perhatian, kayak untuk dari lantai licin, kemudian tata letak yang tidak nyaman atau kurang ergonomis, ini belum diidentifikasi dan juga diperbaiki. Baik, selanjutnya ada metode root cause analysis atau biasa dibilang diagram Ishikawa, di mana pada pendekatan metode ini itu menggunakan beberapa faktor utama, seperti itu ada manusia, metode kerja, peralatan, lingkungan, manajemen, dan material. Jadi pada titik-titik kegagalannya nanti akan memunculkan akar dari masalah. Nah, jadi ini pada satu kecelakaan kerja di mana itu misalnya terdapat material di mana kabel itu tidak diberi pelindung anti slip, kemudian di manajemennya itu supervisi area pelayanannya masih minim, dan pada faktor-faktor lain, dan dari semua faktor digabungkan dan terdapat dari akar masalahnya yaitu tersandung kabel alat medis. Next. Kemudian contoh dari kecelakaan kerja lain di mana itu mengidentifikasinya sama seperti sebelumnya, itu menggunakan beberapa faktor juga. Dan di sini itu memiliki contoh misalnya itu di dalam faktor manusia di mana masih tidak menyadari pentingnya postur kerja, dan juga pada jika di peralatan itu misalnya alat seperti kursi tidak ergonomis, meja terlalu tinggi atau rendah, dan tidak tersedia lumbar support. Dan dari semua yang telah diidentifikasi, faktor-faktor tersebut itu memiliki hasil akar yaitu terdapat nyeri atau cedera punggung akibat duduk lama tanpa istirahat. Next. Kemudian dari semua metode itu kami mendapatkan kesimpulan yang menjawab dari tujuan-tujuan yang dimana itu ditemukan bahwa potensi-potensi kecelakaan kerja tersebut itu memang dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang diantaranya itu pada kelainan manusia, ketidakergonomisan, kemudian penggunaan alat yang tidak sesuai dan prosedur-prosedur kerjanya yang tidak terstandar. Kemudian terdapat juga rekomendasi dari beberapa metode yang telah dilakukan tadi itu mencakup dari misalnya perbaikan SOP, pelatihan K3, pemasangan APD, dan juga evaluasi rutin yang hal tersebut juga terbukti efektif secara biaya dan juga manfaatnya. Next. Kemudian yang terakhir juga ada saran di mana saran pada yang pertama itu ada saran dari hasil HIRA dan JSA. Jadi metode tersebut perlu juga diintegrasikan dalam sistem K3, misalnya melalui pembaruan SOP, penguatan tim K3, dan pengawasan rutin. Kemudian terdapat saran yaitu untuk memastikan ketersediaan dan penggunaan APD secara konsisten atau rutin, jadi terutama di area-area berisiko tinggi.
Kemudian juga untuk mengadakan pelatihan rutin bagi seluruh staf terkait ergonomi, limbah medis, dan penanganan insiden. Kemudian juga untuk meminimalisasi bahaya fisik dengan mengatur ulang ruang kerja, penggunaan kabel cover, dan juga kursi ergonomis. Dan yang syarat terakhir adalah untuk mengembangkan sistem pelaporan insiden dan NIRMIS yang terdokumentasi sebagai dasar dari pencegahan. Mungkin itu semua yang dapat kami presentasi dan jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.